Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20, karena kita ada di bulan Natal. Kita akan baca bagian firman Tuhan ini. Saya percaya ini sudah kita ulang-ulang kita baca, tapi hanya dibaca waktu Desember saja, dikhotbahkan waktu Desember saja. Selebihnya nggak pernah dikhotbahkan ini. Tapi pagi ini kita akan membaca Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Saya baca ayat-ayat yang nomornya genap, jemaat Tuhan baca yang nomor ganjil. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Kita baca sama saya ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Yang berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, menghayati lalu melakukan firman Tuhan dalam hidup. Yang setuju katakan amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita di pagi ini ialah semua memuji dan memuliakan Allah. Apa tema kita? Semua memuji dan memuliakan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para gembala merupakan sekelompok orang yang pekerjaan mereka adalah sebagai gembala. Dan pekerjaan sebagai gembala dalam pandangan orang-orang di Palestina pada masa itu merupakan sebuah pekerjaan paling bawah. Dianggap pekerjaan serabutan. Pekerjaan yang tidak memberikan suatu kepastian hidup. Ya. Umumnya para gembala adalah orang-orang yang tidak punya pengetahuan atau tidak punya pendidikan. Mereka tidak menempuh pendidikan secara akademik. Mereka hanyalah orang-orang biasa, walaupun mereka pengetahuan mereka hanya dapat dari pengalaman hidup, tapi mereka tidak pernah punya pengetahuan secara akademik. Sehingga wajar kalau mereka mendapatkan pekerjaan sebagai gembala, pekerjaan yang sangat rendah dengan gaji yang sangat minim, dan bisa dipastikan jaminan hidup mereka pun tidak menentu. Dan mereka ini biasa tidur bukan di rumah, tapi mereka biasa tidur itu bermalam-malam di luar rumah. Mereka ada di padang belantara untuk menjaga kawanan ternak. Mereka terbiasa dengan pekerjaan kasar dan kehidupan yang bebas dan sangat liar. Jadi gembala-gembala ini mereka bebas dan juga liar karena mereka melakukan pekerjaan yang tidak dianggap oleh banyak orang pada saat itu. Kemudian secara sosial, mereka bukanlah orang-orang yang punya pengaruh. Tidak ada daya tarik dari para gembala pada saat itu. Secara sosial, mereka jauh sekali. Kemudian dari aspek hukum, kesaksian mereka tidak dianggap. Ya, kalau kesaksian Sambo kan lagi dipikirkan. Tapi kesaksian para gembala ini di hadapan hukum seringkali tidak diperhitungkan. Ketika mereka dipanggil untuk menghadap dalam pengadilan,
kalau ada kasus-kasus sosial. Kemudian mereka boleh dikatakan sebagai kelompok marginal dalam strata bawah kehidupan sosial di Palestina pada saat itu. Kira-kira hidup para gembala ini seperti para pemulung di Indonesia. Tapi pemulung di Indonesia kaya ya. Kaya kan? Pemulung itu kaya menurut saya. Karena barang-barang yang mereka jual itu besar nilainya. Walaupun terlihat tak ada nilai menurut kita, tapi bagi mereka itu sangat bernilai. Itu para gembala. Nah, mereka di padang. Padang memberi gambaran bahwa tidak ada perlindungan. Betul? Di padang itu tidak ada perlindungan, ya. Tidak ada pembelaan. Yang mereka hadapi selalu ada bahaya. Kemudian menghadapi cuaca yang tidak menentu, kadang panas sekali, kadang dingin sekali. Dan mereka harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di padang di mana mereka ada. Dengan kata lain, padang merupakan tempat yang tidak nyaman, betul? Padang penuh dengan ancaman, padang penuh dengan tantangan, padang penuh dengan hambatan, dan selalu ada gangguan bagi mereka. Tapi mereka harus stay, karena mereka punya tanggung jawab kepada domba-domba yang mereka jaga, yang mereka gembalakan. Karena pemilik domba, kalau ada sesuatu terjadi dengan dombanya, maka pemilik domba akan meminta pertanggungjawaban. Itu sebabnya mereka harus tetap stay, jaga. Dan mereka sering kurang tidur. Namanya di padang tidak aman, betul nggak? Kita aja walaupun sudah di ruang AC masih juga tidak nyaman kan? Apalagi dalam padang yang begitu terbentang luas, tak ada perlindungan. Kemudian malam menunjuk kepada waktu di mana tidak banyak yang bisa dilakukan, betul? Malam biasanya waktu untuk istirahat, betul ya? Ada bapak-bapak yang sudah siap-siap menonton bola katanya, ya, nonton bareng, ya. Itu malam tidur, istirahat. Itu malam dalam arti harafiahnya begitu. Tetapi pada sisi lain, malam juga memberi gambaran, memberi makna tentang kegelapan dosa yang menyeliputi manusia pada waktu itu, para gembala, dan bagi kita juga sampai dengan masa kini. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita semua memuji dan memuliakan Allah. Amin. Apa alasan Bapak Ibu memuji dan memuliakan Allah? Ada bisa sampaikan 1, 2, 3? Ada? Alasan memuji dan memuliakan Allah ada? Ada? Bisa? Bang Dion? Karena dia layak dipuji. Betul. Betul, dia layak dipuji. Alasannya itu. Apa lagi? Ada lagi? Bang Diko? Dia sudah menjadi penebus kita, sehingga kita punya alasan untuk memuji dan memuliakan dia. Apa lagi? Karena dia mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, yang dibuktikan dengan hadirnya Yesus ke bumi ini, sehingga Anda dan saya layak untuk memuji dan memuliakan dia. Amin. Terima kasih. Dan dalam konteks pembacaan kita, Lukas, bagaimana Pak? Karena Sang Raja Damai, Sang Penebus lahir ke dunia. Terima kasih. Dan dalam konteks Lukas pasal 2, ayat 8 sampai ayat yang ke-20, ada beberapa poin penting yang menjadi alasan kuat bagi, bukan kuat maruf ya. Ini alasan kuat bagi para gembala memuji dan memuliakan Tuhan. Yang pertama dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-14, yang pertama kita melihat alasan paling mendasar, paling utama, memuji dan memuliakan Allah karena Allah melawat umatnya dengan cara yang berbeda. Amin. Allah hadir melawat umatnya dengan cara yang berbeda. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca dalam perjanjian lama, ketika Tuhan hadir bagi umatnya, atau malaikat Tuhan hadir kepada umatnya, maka berita yang dibawa oleh malaikat kepada umatnya bukanlah kabar baik. Tapi berita yang dibawa oleh umat selalu berita murka Allah. Selalu berita
kemarahan Allah, selalu berita tentang penghukuman Allah atas semua kejahatan, atas semua dosa yang dilakukan oleh Israel. Itu sebabnya ketika malaikat hadir bagi Israel, maka Israel selalu menanggapinya dengan ketakutan yang luar biasa. Karena berpikir, apa lagi yang mau dilakukan Tuhan kepada kita? Hukuman bagaimana lagi yang akan kita alami, yang didatangkan oleh Tuhan bagi kita. Dan itu merupakan satu ketakutan yang luar biasa. Itu sebabnya kalau kita baca ayat yang ke-29, ayat ke-9 dari Lukas pasal 2. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka apa? Sangat ketakutan. Kalau kita pikir Tuhan hadirkan, biasanya harusnya bukan roh ketakutan yang menguasai mereka, tapi harusnya satu sukacita besar. Suatu hal yang luar biasa yang harusnya mereka sambut dengan gembira, bukan dengan rasa takut. Tetapi konsep mereka tentang apa yang terjadi di masa lampau dalam perjanjian lama, mereka tahu betul kalau malaikat Tuhan hadir itu selalu hadir untuk menjadi penghukum, menghakimi dan menghukum mereka. Itu sebabnya para gembala, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Sudah tidurnya tidak nyaman di padang belantara dengan berbagai ancaman. Tiba-tiba muncul lagi malaikat Tuhan, menambah rasa takut mereka. Dan mereka betul-betul ketakutan. Tetapi yang berbeda apa? Ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab apa? Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa? Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu bukan lagi penghukuman, bukan lagi berita malapetaka, bukan lagi berita apa yang mau kamu alami dari Tuhan yang negatif, tapi ini berubah. Allah melawat kamu dengan cara yang berbeda dan berita yang berbeda, bukan lagi berita negatif, tapi ini kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Wow, terjadi perubahan. Kehadiran Tuhan dalam masa perjanjian lama mengalami perubahan ketika masuk dalam perjanjian baru. Dan orang yang hidup dengan perjanjian lama selalu dikuasai dengan rasa takut. Karena memang ada pengalaman Tuhan hadir dan hadir dengan penghukuman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Terjadi lawatan Allah yang berbeda. Cara Allah menghampiri umatnya berbeda. Kalau perjanjian lama cuma satu, tapi sekarang bala tentara sorga hadir di padang itu dan disaksikan oleh para malaikat. Walaupun para gembala, walaupun mereka dalam suasana ketakutan, tetapi ada jaminan. Jangan takut, bukan lagi berita hukuman yang disampaikan, tapi kesukaan besar. Sang penyelamat yang dinubuatkan dalam perjanjian lama telah lahir bagimu. Dialah yang akan menebus engkau dari semua kutuk dosamu, sehingga semua akan hidup dalam damai sejahtera. Itu sebabnya malaikat katakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara para gembala, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kita juga mengalami rasa takut dalam hidup ini, betul? Banyak hal yang membuat kita takut dalam hidup ini. Tadi Pak Jackson mengawalinya, jangan takut. Mungkin kita takut memberitakan Injil, mungkin kita takut untuk menyampaikan kebenaran, walaupun kita tahu kebenaran. Tapi kadang-kadang kita takut sehingga mengunci mulut kita, menahan diri kita. Dan akhirnya orang itu tetap hidup dalam kejahatan.
Yehezkiel mengingatkan kita bahwa Anda dan saya, kita semua adalah penjaga bagi manusia. Kalau kita tahu ada manusia yang sedang melakukan kejahatan, tegurlah dia. Kasih tahu itu salah, itu tidak benar. Dia terima atau tidak, itu urusan dia. Tapi kita sebagai penjaga sesama kita, kata Yehezkiel, maka kita harus mengingatkan. Kalau kita ditolak tak masalah. Yang penting kita sudah nyatakan bahwa itu salah. Jangan takut. Kadang-kadang orang tidak mau menegur orang lain sepanjang dia bilang tidak mengganggu hidup saya, tidak mengganggu kepentingan saya tidak mau peduli. Saya tetap menjaga diri saya. Walaupun dia tahu ada sesuatu yang tidak beres di sana. Tapi kita harus belajar bahwa cara Allah melawat umatnya sangat berbeda. Itu sebabnya penulis surat Yohanes katakan bahwa roh yang ada dalam kita ini lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Kita diberikan bukan lagi roh apa? Ketakutan. Tapi roh apa? Keberanian untuk apa? Menyatakan kebenaran. Jadi ada perubahan besar. Sehingga ada dan saya, kita dipanggil oleh Tuhan yang sudah mengalami lawatan Dia yang berbeda. Maka kita harus menyatakan kebenaran. Walaupun mahal harga yang harus dibayar, tapi untuk sebuah kebenaran harus dinyatakan. Saya suka ikuti terus kasus Baradae itu. Dia tetap konsisten. Walaupun diserang dari sini sana, tapi dia tetap menyatakan apa yang dia tahu, apa yang dia lakukan, apa yang dia saksikan, apa yang dia dengar. Sementara yang lain itu sebabnya, kalaupun dia dihukum mati, tak masalah. Karena dia sudah bayar harga untuk peristiwa itu. Tak masalah. Dan saya bersyukur ada pendeta yang mendampingi dia. Ada pendeta yang dihadirkan untuk mendampingi Baradae. Mendoakan dia, membimbing dia, menguatkan dia supaya dia tetap berkata jujur. Tapi kita juga, walaupun tidak punya pendeta yang mendampingi tiap hari, tapi ada Roh Kudus yang akan memberikan keberanian kepada kita untuk menyatakan apa yang benar dan apa yang salah. Kiranya kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahteranya di bumi di antara kita menjadi pemantik semangat bagi kita untuk terus melihat dunia yang sedang ada dalam kegelapan, supaya kita bisa membawa terang itu kepada mereka, agar mereka bisa melihat jalan keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, alasan yang pertama, kita lihat bahwa Allah melawat umatnya dengan cara yang berbeda. Kemudian yang kedua,